hari Minggu dan selamat hari Natal untuk jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saat hari ini berada. Selamat datang di ibadah online service GBI Sola Gracia Padang. Kita akan sama-sama menyaksikan warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Sola Gracia Padang. Datanglah kembali bersekutu bersama-sama dengan kami karena GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan khusus seperti pelayanan doa, konseling, serta pelayanan lainnya, dapat menghubungi akun media sosial GBI Sola Gracia yang tertera di layar kaca kita masing-masing. Diberitahukan kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih bahwa ibadah syukur tutup tahun akan kita laksanakan pada tanggal 31 Desember 2020 jam 7 malam di akun YouTube channel GBI Sola Gracia. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Arta Sastara Jatinem. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online service gereja kita, dan minggu ini adalah minggu terakhir di penghujung tahun 2020. Dan sesaat lagi kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah online service ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang tahun ini. Terkhusus buat kami seluruh jemaat GBI Sola Gracia, kami melihat bagaimana tangan Tuhan sungguh menyertai kehidupan kami. Bagaimana Tuhan selalu menolong kami, di mana Tuhan selalu menjadi pertolongan di saat kami susah. Bahkan pada masa-masa sulit dalam keadaan kami di tahun-tahun ini, kami melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami ya Tuhan. Dan ini yang menjadi dasar kepada kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kepada kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai peribadatan kami Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Juga setiap alat-alat media yang kami gunakan biar berfungsi dengan baik, sehingga ibadah ini membawa berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Bahkan semua orang-orang yang menyaksikan ibadah online service ini bisa merasakan berkat dan sukacita dari pelayanan yang kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini ya Bapa. Kiranya tangan Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu ya Bapa. Juga kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan biar firman yang disampaikan ini menjadi kekuatan kepada kami ya Bapa. Meyakinkan kami untuk mampu mengakhiri tahun ini. Bahkan berani menatap tahun yang baru, tahun 2021 ya Bapa. Berkati ya Tuhan semua pelayanan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan ibadah kami ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Saya mengajak semuanya untuk dapat bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau puji Tuhan di minggu terakhir di tahun 2020. Sebab dari segala suku, kaum dan bangsa kita siap memuji Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Sebab namanya besar, termulia. Katakan dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan Rata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab namamu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan Tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Mu, haleluya, oh puji-Mu, haleluya. Sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Mu, haleluya, oh puji-Mu, haleluya. Sebab namamu besar di antara segala bangsa.
tepuk tangan bersuka cita. Kita puji tinggikan Dia, namanya terbesar dan termulia di antara segala bangsa. Katakan, dari segala suku, dari segala suku, kaum dan bahasa, datang berkumpul di hadapan tata. Oh, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh, puji-Hu, haleluya, haleluya, oh puji-Hu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara. Katakan, oh puji-Hu, oh puji-Hu, haleluya, oh puji-Hu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Haleluya Tuhan, oh haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau puji Tuhan sebab kemuliaan-Nya semarak dan agung. Sebab Dia Allah yang besar dan layak dipuji, disembah dan ditinggikan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang Tuhan membawa kehidupan kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Kau yang terbesar dan Kau yang termulia Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat pujian ini, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu semarak dan agung. Besarlah Tuhan, sangat terpuji, ajaiblah perbuatan tangan-Mu. Kami memuji, sujud menyembah, besar kasih dan setia-Mu, ku muliakan nama-Mu. Sekali katakan kemuliaan-Mu semarak dan agung. Kemuliaan-Mu semarak dan agung. Besarlah Tuhan, sangat terpuji, ajaiblah perbuatan tangan-Mu. Kami memuji, sujud menyembah, besar kasih dan setia-Mu, ku muliakan nama-Mu. Jiwaku, jiwaku, pujilah Tuhan, muliakan namanya. Hatiku masyurkan nama Yesus, agungkan, percaya padanya. Jiwaku, jiwaku, pujilah Tuhan, muliakan namanya. Hatiku masyurkan nama Yesus, agungkan, percaya padanya. Oh haleluya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Pagi hari ini Bapa, kami naikkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan-Mu semarak dan agung. Besarlah Tuhan, sangat terpuji, ajaiblah perbuatan tangan-Mu. Oh kami memuji, sujud menyembah, besar kasih dan setia-Mu, ku muliakan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan, jiwaku, pujilah Tuhan, muliakan namanya. Oh hatiku, hatiku, masyurkan nama Yesus, agungkan, percaya padanya. Jiwaku, jiwaku, pujilah Tuhan,
muliakan namanya. Hatiku masyurkan nama Yesus, agungkan, percaya padanya. Masyurkan nama Yesus, agungkan, percaya padanya. Masyurkan nama Yesus, agungkan, percaya padanya. Oh haleluya, mari sembah Yesus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Jiwaku memasyurkan namamu, dan hatiku percaya padamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mukjizat-Mu, kami yakini perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Oh haleluya, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan yang tiada pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Oh haleluya, oh Tuhan, terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah Allah kami yang besar, Kau ajaib dan termulia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Oh, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak kuagungkan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Inilah minggu terakhir kami Tuhan di tahun 2020. Kami percaya perkenanan Tuhan
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama menyertai kehidupan kami. Bahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mensyukuri berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Hadirlah dan penuhi setiap kami Bapa, dimanapun kami berada. Kami percaya lawatan Tuhan akan dicurahkan dimanapun kami menyaksikan tayangan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebab bila Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Dialah kekuatan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau puji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada takkan lagi menggetarkan hati kita. Haleluya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawan? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila Kau di pihakku Tuhan, bila Kau bersamaku Tuhan, siapakah lawanku? Sebab Kaulah Bapa yang setia, yang selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu, buat pertolongan-Mu yang tidak ada batasnya, ya Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan Yesus persembahan kami, kuduskan umat-Mu yang memberikannya Tuhan. Dan berkati dalam pekerjaan, apapun pekerjaan
kami semua. Tuhan yang memberkatinya. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Mari kita puji Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Tuhan, Allah yang gagah perkasa. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji namamu Tuhan, memuliakan namamu. Katakan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Allah yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dalam tari-tarian, petik kecapi, pujilah Dia. Haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Lah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya, oh haleluya. Mari kita puji Tuhan dalam cakrawalanya. Pujilah Allah yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya. Pujilah Dia yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dalam tari-tarian, petik kecapi, puji namanya. Haleluya, haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Biarlah semua yang bernafas puji Dia dan bersorak. Haleluya. Haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Bahwa kehidupan kami Tuhan di atas mezbah-Mu. Pagi hari ini kami meninggikan Engkau saja yang bertahta atas pujian kami. Sungguh besar setiap
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, selamat hari Minggu. Kita beribadah pada hari Minggu ini. Ini adalah hari Minggu yang terakhir sepanjang tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala syukur, dengan sukacita, sebab kami tahu bahwa Tuhan telah menolong kami sepanjang tahun ini. Ini adalah minggu terakhir kami beribadah dalam hari Minggu Raya. Tuhan Bapa yang baik, beri kami Tuhan satu perasaan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu setiap saat. Kami merindukan perkataan-perkataan Tuhan, supaya perkataan-Mu berkuasa atas hidup kami, mengatur hidup kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam kekudusan. Urapi kami Bapa, sehingga kami bisa menjadi kawan sekerja-Mu di muka bumi ini, hingga penggenapan segala sesuatu. Berkuasalah Allah Roh Kudus, urapilah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan semua jemaat Tuhan, supaya dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dari kitab Markus pasalnya yang pertama ayat 1-3 tentang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Markus 1 ayat 1-3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini pertama kali diucapkan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya ketika orang Israel belum kembali ke tanah pembuangan, atau Israel belum dibuang, tetapi ini telah berbicara bahkan untuk pasca pembuangan dan juga untuk tahun-tahun, ratusan tahun yang akan datang, di mana ini berbicara tentang munculnya seorang pelopor, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk merintis jalan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini berbicara ketika disampaikan oleh Nabi Yesaya, berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama kali ketika ia datang sebagai manusia, sebagai bayi, dan melayani di muka bumi ini 3,5 tahun lamanya. Dalam usianya 33,5 tahun kira-kira, lalu ia menunaikan semua pelayanannya dan kembali ke surga. Tetapi juga kita percaya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jadi kalau ketika Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan ini untuk misi mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama kali, sesungguhnya penting bagi kita untuk hari-hari ini, misi ini kita teruskan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kenikmatan dunia tidak membatalkan rencana Tuhan untuk datang kembali ke dunia ini. Kesukaan manusia akan dunia ini sampai lupa memikirkan surga. Kesenangan manusia akan
kerajaan dan apapun yang mereka peroleh di dunia ini, sehingga mereka tidak berharap lagi akan kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak serta-merta membatalkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya saudara, gereja Tuhan perlu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Itulah sebenarnya misi yang kita sedang emban hari-hari ini. Kita sedang melakukan persiapan-persiapan, mempersiapkan runway atau landasan pacu untuk landing. Kalau waktu itu Kristus telah take off naik ke surga, tapi dia akan datang kembali dan perlu dipersiapkan satu landasan pacu, satu jalan bagi Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang akan datang pada kali yang kedua. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kepada kita zaman ini berlaku pesan ini untuk menjadi lebih spesifik, menjadi lebih spesial untuk kita, gereja Tuhan dan orang percaya, menjadi berfungsi lebih nyata, menjadi berfungsi dalam tugas dan tanggung jawab kita untuk mempersiapkan jalan. Kita dipanggil mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sama seperti Yohanes dipanggil, dikhususkan, bahkan dia bertarak dalam hidupnya, hanya memakan belalang dan minum madu hutan, saudara. Dan tidak melakukan perkara-perkara lain karena dia telah dikhususkan menjadi sang pelopor, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Demikian sesungguhnya gereja di dunia ini. Kita mestinya bertarak hari-hari ini mempersiapkan jalan bagi Kristus. Saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya, dikatakan di padang gurun. Di padang gurun dipersiapkan jalan bagi Tuhan, dan di padang belantara diluruskan jalan bagi Tuhan. Saudara, kita memang hidup dalam dunia ini seperti hidup di padang gurun. Ada hal-hal, kekeringan, kesusahan, penderitaan, dan juga di padang belantara yang kadangkala ada binatang buas. Setiap kali bisa saja kita diserangnya. Dan ancaman-ancaman itu sesungguhnya membuat kita tidak nyaman. Tapi firman Tuhan berkata, luruskan jalan bagi Tuhan. Bahkan dikatakan di sana setiap lembah lekuk-lekuk, dan juga yang lekuk diratakan, yang lekak-lekuk diluruskan. Semuanya adalah petunjuk dari Tuhan bagi kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya, apabila kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan pada hari-hari ini, apakah yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Tuhan sudah datang pada kedatangannya yang pertama kali, dan itu tidak bertangguh. Sesuai yang dinubuatkan para nabi, terutama Nabi Yesaya, dan semua telah digenapi. Ketika ia berkata seorang anak telah lahir untuk kita, dan dikatakan perempuan itu akan mengandung, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menemukan dia berbaring di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Sudah semua, tidak ada satu perjanjian Allah tentang kedatangan Sang Mesias pada kalinya yang pertama yang ditunda atau dibatalkan. Semua digenapi Allah. Tapi ketika Kristus naik di atas bukit Zaitun, dia berkata dia akan datang kembali. Dan dia berkata kerajaan itu akan ditetapkan kalau ia datang kembali. Dan ketika dia naik, hilang di atas awan atau diselubungi awan, maka malaikat datang mengatakan sebagaimana ia pergi, dia akan datang kembali. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bagaimanakah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Saya menyatakan kepada kita, mari menjadi diri pribadi yang menghamba diri dalam kerelaan. Kita tidak bisa mempersiapkan jalan bagi Kristus kalau kita tidak memiliki kerelaan. Kita harus memiliki kerelaan. Kerelaan di dalam hati, kerelaan di dalam sikap, kerelaan di dalam tindakan-tindakan kita. Hati yang rela. Kita selalu berkata, berikan aku roh yang rela. Sama seperti Raja Daud meminta diberikan roh yang rela. Jadi menghamba diri dan memberikan kerelaan hati. Sebab tidak bisa kita jadi pekerja Tuhan kalau kita tidak merelakan diri kita menanggapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini yang sukar ditemukan hari-hari ini. Mencari orang-orang yang rela di dalam pelayanan. Mencari orang-orang yang meskipun dia sudah memiliki posisi strategis, posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, pendapatan dan penghasilan yang besar, tapi masih rela menjadi hamba. Rela menangani perkara-perkara yang kecil, mengabdi di dalam gereja, melakukan pelayanan penginjilan, mengambil ini dan itu dan bagian-bagian penting dalam pelayanan, tidak mengabaikannya. Saudara, mari kita semua menjadi pribadi yang rela, menjadi pribadi yang rela melakukan kehendak Allah di muka bumi ini. Inilah cara pertama
yang terbaik untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan. Beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan. Kalau kita melihat kitab Injil Lukas, di mana Tuhan mempersiapkan atau menyampaikan satu pesan kepada Zakaria dalam nyanyian Zakaria. Kita bisa melihat di sana dalam Lukas pasal 1 nyanyian Zakaria, dikatakan di sana bagaimana kedatangan Kristus. Pada ayatnya yang 75 dikatakan di situ bahwa kita ini dilepaskan dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Setelah kita dipersiapkan menjadi pribadi yang rela, menghamba diri dalam kerelaan, kita juga menjadi pribadi hamba yang beribadah dalam kekudusan. Saudara, mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti hidup dalam kesucian. Tidak ada satu perkara pun yang bisa menyenangkan hati Allah. Tidak ada satu perkara yang bisa menghadirkan Allah tanpa kekudusan. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Kita hanya bisa menjadi hamba yang rela dan menghadirkan Allah di dalam muka bumi ini, di dalam gereja Tuhan dan di dalam seluruh muka bumi ini, hanya dengan kekudusan. Sebab Allah adalah kudus, dan tanpa kekudusan dia tidak mungkin bisa hadir dalam apa yang diperkenannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita beribadah dalam kekudusan. Dalam kekudusan berarti tidak bercampur baur. Perkara-perkara motivasi kita perlu diluruskan. Itu sebabnya dikatakan, luruskanlah jalan di padang belantara, persiapkan jalan di padang gurun. Jadi banyak sekali alasan bagi saudara, banyak sekali hal-hal yang rasional yang membuat kita mungkin tidak bisa meluruskan jalan. Orang-orang berkata, Pak, kalau di kampung ini tidak bisa lurus, Pak. Pak, kalau perkara ini tidak bisa kita main lurus, Pak. Saudara dengar baik-baik. Allah tidak mau kompromi dalam hal itu. Allah mau kita tetap lurus dan kudus. Apa yang Tuhan inginkan dikerjakan di dalam kehidupan gerejanya di muka bumi ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Harus dimulai dengan kekudusan dan kelurusan. Kalau kita lurus dalam motivasi dan lurus dalam tujuan-tujuan, maka saya percaya Tuhan akan hadir di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimanakah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk memberikan pengertian akan keselamatan? Saudara, dikatakan dalam ayatnya yang ke-77, dikatakan seperti ini, ketika Zakaria berkata, dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk apa? Untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Jadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah memberitakan berita pengampunan. Mempersiapkan jalan bagi Kristus, memberitakan berita pengampunan. Di dalam pernyataan-pernyataan Yesus menjelang hari kematiannya, dia berkata bahwa berita Injil ini akan disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan sampai setiap bangsa kaum bahasa mendengarnya. Dan permula itu baru permulaan kedatangannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apakah artinya ini? Amanat agung, saudara. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti menuntaskan amanat agung. Dia tidak akan datang sampai Injil telah sampai ke ujung-ujung bumi. Dia tidak akan datang sampai Injil telah didengar oleh setiap telinga dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Mari kita tidak berleha-leha lagi dalam pekabaran Injil. Mari gereja Tuhan tidak lagi terlalu banyak berfellowship, tidak terlalu banyak lagi berkoinonia, tapi mari kita mulai bermarturia. Gereja jangan lagi terlalu banyak melayani diakonia, dan setiap jemaat menjadi jemaat yang tergantung. Jemaat selalu berharap untuk bergantung kepada seorang dengan yang lain, dan gereja dianggap menjadi hanya pemberi bantuan dan bantuan sosial. Saudara, itu tidak kalah penting, tetapi dengar baik-baik, dari tugas-tugas marturia, tugas-tugas koinonia, tugas-tugas diakonia tetap harus dijalankan. Tidak ada yang tertinggal. Tapi kalau gereja terlalu banyak berfellowship, saya sudah mengamati bagaimana perjalanan sejarah gereja-gereja Protestan
Tuhan yang tadinya protes terhadap doktrin, dogma keselamatan yang sudah melenceng, dan Martin Luther melahirkan gerakan Protestantisme. Tapi gereja aliran Protestan mulai sibuk untuk merumuskan doktrin-doktrin dan terlambat untuk pergi ke ujung-ujung bumi. Beberapa daerah di Afrika Utara yang sudah diselamatkan pada masanya tapi menjadi lambat menginjil. Saudara, gereja-gereja menjadi lumpuh kalau mereka tidak menginjil. Gereja-gereja di Eropa mulai lemah karena mereka tidak menginjil. Jadi kita tidak cukup mempersiapkan jalan bagi Tuhan hanya dengan berfellowship, menanti-nanti hari kedatangannya. Kita tidak cukup menunggu hari Tuhan atau kedatangan Kristus hanya dengan nyanyi puji-pujian, praise and worship, beribadah, tepuk tangan, bersorak-sorak, menjaga kesucian, menjaga kekudusan, hidup dalam kasih persaudaraan. Amin, haleluya, itu penting. Tapi dengar baik-baik, kita harus pergi ke ujung-ujung bumi, menginjil, mengabarkan Injil. Lihat sekeliling kita, ladang yang sudah menguning. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bahkan masih banyak pengejek-pengejek, penghina-penghina, yang skeptis, yang tidak percaya kepada Kristus. Kita kasihani mereka, kita layani mereka. Dan saya percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Karena di ujung dari amanat agung itu, Tuhan berkata, atau di akhir daripada amanat agung itu, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itulah cara bagi kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Menjadi hamba yang rela, memiliki kesucian, kekudusan, beribadah dalam kebenaran, dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini tugas bagi kita semua. Mari kita mengemban tugas ini, dan saya percaya kitalah yang percepat hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Kita percaya Tuhan akan datang pada kalinya yang kedua. Natal bukan saja lagi tentang kedatangan Kristus yang pertama, tapi Natal harus membawa pengharapan akan kedatangannya yang kedua. Natal tidak lagi sekedar pernak-pernik merayakan kedatangan yang pertama. Betul bahwa kedatangan pertama adalah hari yang berharga akan pengampunan dosa, hari keselamatan dunia dari dosa, sehingga kita dilepaskan dari cengkraman musuh, dari tangan musuh, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, pada Bapa yang kekal, pencipta langit dan bumi. Tapi Natal juga harus membawa kita kepada pengharapan baru akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari semua kita memberikan respon. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita siap mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, untuk datang ke muka bumi ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kerajaanmu datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan kami.
Engkau yang telah memilih kami, memanggil kami, dan menjadikan kami anak-anak-Mu dalam Yesus adalah setia. Engkau Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Hari ini kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami diberikan tugas mengemban misi, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan jalan bagi Raja segala raja yang telah duduk bertahta di atas tahta kemuliaannya, yang telah mengalahkan maut, kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa hukum Taurat dan perhambaan. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah ditetapkan menjadi kawan sekerja Allah. Karena itu Bapa, perlengkapi kami, bekali kami Tuhan dalam kerelaan. Berikan kami roh yang rela. Beri kami kekudusan yang progresif, yang terus-menerus dari sehari ke sehari menguduskan kami. Dan juga Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu, sehingga dengan demikian setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang bersentuhan dengan kami telah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Injil Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dengan Dia dan di dalam Dia pendamaian atas setiap manusia dan dosa setiap orang diampuni. Kami percaya ya Bapa, untuk itulah Tuhan kami dipanggil. Terpujilah Engkau Bapa, kuatkan jemaat-Mu. Ini minggu terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan telah beserta dengan kami dan melindungi kami. Kami percaya dalam perkenanan dan maksud-maksud dan tujuan-Mu pula kami bisa melangkah untuk memasuki tahun yang akan datang. Berkatilah umat-Mu ya Bapa, muliakanlah nama-Mu di dalam hidup mereka hari ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu, pandanglah kepada Kristus dan camkanlah firman-Nya. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan sidang jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga boleh saling memberikan salam dan Tuhan memberkati kita. Jangan lupa pada hari Kamis malam 31 Desember kita melakukan ibadah akhir tahun, ibadah syukur, Thanksgiving. Seperti biasa, mari kita bawa persembahan syukur kita di rumah kita masing-masing. Keluarga demi keluarga, individu per individu boleh membawa persembahan akhir tahunnya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan mari kita memberi dengan rela, dengan ikhlas, dengan takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Dan hari Jumat tanggal 1 di rumah masing-masing kita mensyukuri tahun baru dan ulang tahun Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sola Gracia yang ke-23. Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom.